Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Pilavena Putri, nomor absen 32, saya berasal dari kelas 10 MIPA 8. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang matematika minat, materi eksponen, konsep dan bilangan bulat negatif. Adapun materi yang akan saya berikan adalah konsep, sifat-sifat, dan soal eksponen. Apa itu eksponen? Eksponen merupakan suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang. Eksponen ini bisa disebut juga dengan bilangan berpangkat. Eksponen itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah bilangan pangkat positif. Yang kedua adalah bilangan pangkat negatif. Dan yang terakhir adalah bilangan pangkat 0. Bilangan pangkat bulat negatif merupakan suatu pangkat yang tidak sebenarnya karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Pada pangkat positif, penjabarannya sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A sampai seterusnya sesuai dengan N faktor. Contohnya, 2 pangkat 2, maka penjabarannya adalah 2 dikali 2. Begitu juga dengan 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2, sebanyak 3 kali sesuai dengan N faktornya. Untuk bilangan pangkat negatif, penjabarannya adalah sebagai berikut. Contohnya, misalkan saya punya 2 pangkat 3. Maka penjabarannya agar bisa menjadi positif adalah 1 per 2 pangkat 3. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kita mau mengubah dari positif menjadi negatif, maka contohnya A pangkat 2, kita mau ubah jadi negatif menjadi 1 per A pangkat min 2. Nah, berikutnya untuk bilangan berpangkat 0. Pada bilangan berpangkat 0, asalkan A-nya, ini bilangannya ini, bukan 0, melainkan bilangan real, maka bila dipangkatkan 0 akan menjadi 1. Contohnya, 2 pangkat 0, hasilnya akan menjadi 1. Begitu juga misalkan lagi 3 pangkat 0, maka hasilnya akan tetap menjadi 1. Kita beralih ke sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama adalah perkalian. Penjabarannya adalah A pangkat M dikali A pangkat N, asalkan bilangan A-nya itu sama, maka kita bisa jumlahkan pangkatnya. Contohnya, 2 di pangkat 2 dikali 2 di pangkat 3. 3. Maka cara kita menghitungnya adalah dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. Maka kita menghitungnya menjadi 2 pangkat 5. Begitu juga dengan bilangan pangkat negatif. Contohnya, 2 pangkat min 2 dikali 2 pangkat 3, maka hasilnya akan menjadi 2 pangkat min 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 1. Ini juga berlaku pada bilangan yang pangkatnya pecahan. Kemudian selanjutnya adalah pada penggunaan tanda kurung. Jadi
pangkatnya akan dikalikan. Contohnya, saya punya nih kurung 2 pangkat 2 kurung 3. Maka hasilnya akan menjadi 2 pangkat 3 kali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya akan menjadi 2 pangkat 6. Bisa dicermati. Apabila di dalam kurung itu terdapat 2 angka yang berbeda, maka menjadi, contohnya, kurung 2 dikali 3, tanda kurung 2, maka hasilnya, maka setiap bilangan yang ada di dalam kurung itu akan dikalikan dengan pangkat yang ada di luar kurung. Maka hasilnya akan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini juga sama. Lanjut. Kemudian sifat eksponen pada pembagian. Kalau perkalian tadi itu pertambahan, maka kalau misalkan pembagian itu pengurangan. Jadi misalkan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, maka hasilnya akan menjadi 2 pangkat 4 dikurangi 2 menjadi 2 pangkat 2. Untuk perpangkatan pecahan juga sama konsepnya. Ya. Bisa dicermati. Selanjutnya, eksponen pada akar. Nah, eksponen pada akar, contohnya kita punya 2 pangkat 3 per 2. Kalau diakarkan, bisa menjadi, di sini itu 3, ini 2, ini 2. Ya, bisa dicermati baik-baik. Asalkan bilangan A atau bilangan pokoknya itu lebih besar daripada 0, maka bisa. Kita lanjut ke contoh soal. Saya punya satu soal. Ini dia. 25 pangkat min 4 dikali 125 pangkat min 2. Berapakah hasilnya? Jadi cara pengerjaannya itu sebenarnya cukup mudah. 25 itu bisa kita ganti menjadi 5 pangkat 2. Karena 5 kali 5 itu sama dengan 25. Nah, ini min 4 dikali, terus 125 itu bisa kita ganti menjadi 5 pangkat 3 pangkat min 2. Nah, sekarang lihat, kita bisa mengalihkan nih pangkat ini, pangkat yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung. Jadi hasilnya adalah 5, 2 dikali min 4 sama dengan min 8 dikali 5, 3 kali min 2 sama dengan min 6. Nah, karena kita bisa melihat nih, bilangan pokoknya itu sama. Karena ini dikali, berarti kita bisa tambahkan. Jumlahkan menjadi 5, 8, ditambah min 6. 5, ini min 8 ditambah min 6 sama dengan min 14. Itu dia jawabannya. Nah, saya sekarang punya 3 pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Bisa dicermati. Kuncinya hanyalah ingat sifat-sifat dari eksponen. Dimulai dari penjabaran dasarnya, penjabaran bagaimana eksponen positif,
negatif, nol, dan juga sifat-sifatnya seperti pada perkalian, pembagian, dan seterusnya. Maka kalian akan bisa mengerjakan 3 soal ini. Baiklah, sekian dari materi yang saya berikan. Semoga ini membantu teman-teman sekalian dalam belajar matematika minat eksponen. Terima kasih.